Lu juara Piala Asia tapi gua rasa nggak ada satupun orang yang mengakui lu sebagai Raja Asia. Piala Dunia 2026 ini sebenarnya jadi sorotan besar dari awal turnamen bergulir. Arab Saudi dan Qatar yang sempat digadang-gadang bakal jadi kekuatan baru dari kawasan Timur Tengah, ternyata malah jadi bahan kecaman di hampir semua media besar dunia. Bukan karena performa teknis yang buruk doang, tapi lebih ke gaya bermain yang dinilai terlalu kasar dan jauh dari nilai sportivitas yang seharusnya dijunjung di ajang sekelas Piala Dunia. Banyak pengamat sepak bola internasional yang langsung nyebut kalau dua negara ini sebenarnya belum siap secara mental buat tampil di level tertinggi dan justru menonjolkan sisi negatif yang bikin nama Asia ikut tercoreng di mata dunia. Puncak dari semua kontroversi ini datang dari satu insiden yang bikin geger seluruh jagat sepak bola. Seorang pemain Qatar melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Kanada dan akibatnya kaki pemain Kanada tersebut sampai patah tulang. Bukan cedera ringan yang bisa sembuh dalam beberapa minggu, tapi cedera serius yang bikin si pemain harus absen dari lapangan setidaknya setengah tahun. Bayangin aja, karir seseorang yang udah dibangun susah payah harus terhenti gara-gara satu pelanggaran yang sebenarnya bisa dihindari kalau intensitas permainan dijaga dengan benar. Insiden ini langsung jadi bola panas yang menggelinding ke seluruh dunia. Supporter Kanada yang jelas marah besar nggak tinggal diam. Mereka ramai-ramai menyuarakan kekecewaan lewat berbagai platform, menuntut keadilan buat pemain mereka yang jadi korban. Gak cuma dari kalangan supporter, media-media besar Eropa dan Amerika juga ikut turun tangan, ngasih sorotan tajam soal kejadian ini. Banyak headline berita internasional yang langsung ngangkat isu ini sebagai bukti kalau standar fair play di kawasan Asia, khususnya Timur Tengah, masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan desakan itu udah masuk ke tahap yang lebih serius. Banyak pihak yang secara terang-terangan minta AFC buat melakukan evaluasi total terhadap negara-negara anggotanya yang berhasil lolos ke Piala Dunia, terutama buat edisi mendatang di tahun 2030. Akibat dari tekanan publik yang makin membesar, akhirnya pemain Qatar yang jadi pelaku pelanggaran itu kena sanksi resmi. Larangan bermain sebanyak 5 kali pertandingan plus denda yang nilainya cukup besar, jadi konsekuensi yang harus diterima. Tapi ya, sanksi ini dianggap banyak pihak masih kurang sebanding dengan dampak yang dirasakan korban yang harus kehilangan setengah tahun masa aktifnya sebagai pemain profesional. Yang lebih bikin geram lagi, AFC sendiri ikut kena sorotan keras dalam drama ini. Federasi Sepak Bola Asia ini dianggap terlalu sering memberikan hak istimewa ke Qatar dan Arab Saudi. Dan ini bukan tuduhan tanpa dasar. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari round 4 kualifikasi Piala Dunia kemarin, di mana seharusnya pertandingan digelar di tempat netral, tapi malah ujung-ujungnya digelar langsung di Qatar dan Saudi sendiri. Ya jelas ini menimbulkan tanda tanya besar, kenapa dua negara ini selalu dapat perlakuan khusus, padahal track record mereka di lapangan justru kerap menuai kontroversi. Tekanan dari berbagai pihak ini akhirnya bikin FIFA nggak bisa diam diri. Setelah menerima gelombang protes dan masukan dari berbagai federasi, supporter sampai media internasional, FIFA akhirnya memutuskan buat menggelar rapat darurat yang sifatnya mendadak. Dalam rapat ini, salah satu poin paling penting yang dibahas adalah soal kuota Asia ke Piala Dunia 2030 mendatang. Selama ini kita tahu kalau Asia punya jatah 8 tim lolos otomatis, plus 1 tim lagi yang harus berjuang lewat jalur playoff antar konfederasi. Tapi dengan situasi yang makin memanas ini, FIFA nampaknya udah mulai serius mempertimbangkan buat memangkas kuota tersebut. Rencana yang beredar saat ini adalah pengurangan 2 slot dari 8+1 menjadi 6+1. Ya, kalau ini benar-benar terrealisasi, jelas ini jadi pukulan besar buat seluruh kawasan Asia, bukan cuma buat Qatar dan Saudi yang jadi biang masalah. Wacana pengurangan kuota ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai negara Asia lainnya. Banyak federasi yang merasa keberatan, karena jelas-jelas mereka harus menanggung akibat dari kelakuan dua negara yang sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan mereka. Indonesia jadi salah satu negara yang paling vokal menyuarakan kekecewaan ini. Dan wajar aja kalau kita pikir-pikir lebih dalam, soalnya kalau kuota benar-benar dikurangi jadi 6+1, itu artinya kompetisi buat ngejar tiket Piala Dunia 2030 bakal jauh lebih sengit dari yang sebelumnya. Coba kita lihat peta kekuatan Asia saat ini. Nama-nama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran udah hampir pasti bakal jadi langganan slot otomatis ke Piala Dunia 2030 karena konsistensi performa mereka yang memang udah terbukti di level internasional. Nah, sisa slot yang tersedia itu bakal jadi rebutan sengit antara Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Qatar, dan Jordania yang semuanya punya kekuatan yang lumayan berimbang. Belum lagi kita harus hadapi Australia yang meskipun secara konfederasi masuk Asia, tapi level permainannya udah setara negara-negara Eropa. Bayangin aja, Indonesia yang sekarang lagi berusaha keras buat naik level harus bersaing ketat dengan 6 negara besar ini cuma buat dapetin 1 tiket tersisa. Ini jelas bukan perkara mudah, dan kalau kuota benar-benar dipangkas, peluang kita buat tembus Piala Dunia 2030 bakal jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Gak heran kalau berita ini langsung memicu kemarahan besar dari netizen Indonesia. Banyak yang merasa kesal dan gak terima, karena menurut mereka ini jelas-jelas bentuk ketidakadilan. Kesalahan yang dilakukan Qatar dan Saudi, kenapa malah harus ditanggung bersama oleh seluruh negara Asia lainnya, termasuk Indonesia yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan insiden kekerasan di lapangan. Ada yang nyebut ini namanya kena getah gara-gara nila. Ada juga yang bilang harusnya FIFA kasih sanksi langsung ke negara yang bersangkutan, bukan malah menghukum seluruh kawasan dengan cara mengurangi kuota secara general. Banyak juga yang berpendapat kalau ini jadi bukti nyata betapa besarnya pengaruh Qatar dan Saudi di tubuh Federasi Sepak Bola Dunia, sampai-sampai kesalahan mereka aja bisa berdampak sistemik ke seluruh negara Asia lainnya. Ironisnya justru dua negara yang jadi sumber masalah inilah kemungkinan besar tetap punya peluang besar buat lolos ke Piala Dunia 2030. Sementara negara-negara lain yang nggak ada masalah malah harus berebut sisa kuota yang makin menyempit. Ini yang bikin banyak pihak menilai kalau keputusan FIFA ini terkesan setengah hati dan belum benar-benar menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.
Sampai saat ini keputusan final soal pengurangan kuota Asia ke Piala Dunia 2030 masih belum resmi ditetapkan oleh FIFA. Rapat darurat yang digelar kemarin baru sebatas pembahasan awal, dan kemungkinan besar masih akan ada beberapa pertemuan lanjutan sebelum keputusan final diumumkan secara resmi ke publik. Tapi yang jelas, wacana ini udah cukup buat bikin seluruh kawasan Asia was-was, termasuk Indonesia yang harus mulai mikir ulang soal strategi jangka panjang buat ngejar mimpi tampil di pentas Piala Dunia. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang bikin publik sepak bola dunia itu sampai semarah ini? Ini bukan cuma masalah satu pelanggaran keras di atas lapangan hijau yang bikin pemain Kanada patah tulang dan harus absen setengah tahun, guys. Ini adalah akumulasi dari rasa frustrasi yang sudah lama dipendam oleh banyak negara terhadap apa yang disebut dengan diplomasi uang dalam sepak bola modern. Selama bertahun-tahun, kawasan Timur Tengah, khususnya Qatar dan Arab Saudi, memang sangat agresif berinvestasi di dunia olahraga. Mereka beli klub-klub besar Eropa, mereka bangun stadion megah, sampai akhirnya mereka berhasil membawa ajang paling bergengsi seperti Piala Dunia ke tanah mereka. Secara bisnis, FIFA jelas sangat diuntungkan. Siapa sih yang gak mau kucuran dana tanpa batas dari para sultan? Tapi masalahnya, ketika uang sudah terlalu banyak bicara, nilai-nilai dasar dari sepak bola itu sendiri seringkali tersingkirkan. Fair play, sportivitas, dan kesetaraan antar negara anggota seolah-olah menjadi nomor 2. Insiden di Piala Dunia kemarin itu seperti korek api yang dilemparkan ke dalam gudang bensin. Semuanya langsung meledak karena publik melihat ada perlakuan yang sangat kontras antara bagaimana negara-negara kaya ini diperlakukan dengan bagaimana mereka bersikap di lapangan. Coba bayangkan, tim-tim dari Asia Barat ini datang ke turnamen dengan ekspektasi tinggi. Publik berharap melihat permainan sepak bola yang modern, taktik yang matang, dan kelas dunia. Mengingat dana yang mereka keluarkan untuk menyewa pelatih-pelatih top Eropa itu tidak main-main. Tapi apa yang disuguhkan di lapangan? Justru permainan kasar, provokasi yang tidak perlu, dan tindakan-tindakan destruktif yang merugikan karir pemain lain. Inilah yang bikin pengamat internasional geleng-geleng kepala. Mereka menilai uang melimpah ternyata tidak serta-merta bisa membeli mentalitas juara dan respek terhadap lawan. Ketika satu pemain melakukan pelanggaran yang berujung cedera horor, dan respon dari federasinya terkesan biasa saja, tanpa ada permohonan maaf yang tulus secara kelembagaan, disitulah dunia mulai bergerak menuntut FIFA untuk bertindak tegas. Gelombang protes dari zona CONCACAF, tempat Kanada bernaung, langsung menyebar ke zona UEFA di Eropa dan CONMEBOL di Amerika Selatan. Negara-negara besar sepak bola merasa kalau tindakan kasar seperti ini dibiarkan tanpa sanksi yang memberikan efek jerah yang masif, maka keselamatan para pemain bintang mereka di masa depan akan sangat terancam. Klub-klub besar Eropa yang menggaji para pemain tersebut dengan nilai ratusan miliar rupiah per tahun, jelas tidak mau ambil risiko pemain mereka pulang dari Piala Dunia dalam kondisi kaki patah, hanya karena menghadapi tim yang tidak bisa mengontrol emosi. Akhirnya tekanan politik dan ekonomi di dalam internal FIFA menguat. Mereka dipaksa untuk memilih, melindungi aset terbesar mereka, yaitu integritas turnamen dan keselamatan pemain, atau terus memberikan toleransi kepada negara-negara penyokong dana besar. Rapat darurat FIFA yang digelar secara mendadak itu sebenarnya menjadi panggung perdebatan yang sangat sengit. Dari informasi yang bocor di kalangan jurnalis senior internasional, perwakilan dari Eropa dan Amerika mendesak agar ada pengurangan jatah slot bagi konfederasi yang dianggap gagal menjaga standar disiplin dan kualitas permainan anggotanya. Dan sialnya, korban pertama yang langsung dibidik adalah Asia. Kenapa Asia? Karena secara kuota, penambahan slot dari yang tadinya hanya 4 atau 5 menjadi 8 ditambah 1 di format baru Piala Dunia dengan 48 peserta sebenarnya sempat menuai kritik sejak awal. Banyak yang menilai penambahan kuota untuk Asia itu terlalu boros dan hanya motif politik FIFA untuk memperluas pasar di Asia. Begitu ada celah berupa kontroversi besar yang diciptakan oleh Qatar dan Saudi, negara-negara dari benua lain langsung memanfaatkan momentum ini untuk menekan balik. Mereka berargumen kalau kualitas dan mentalitas sebagian tim Asia belum siap untuk diberikan jatah sebanyak itu. Wacana pengurangan dari 8+1 menjadi 6+1 ini langsung memicu kepanikan luar biasa di markas AFC. Federasi Sepak Bola Asia ini sekarang berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, mereka sangat bergantung pada sokongan finansial dan pengaruh politik dari negara-negara Arab di Asia Barat. Tapi di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kemarahan dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, serta negara-negara Asia Tenggara dan Asia Tengah yang merasa dirugikan. AFC dicap tidak tegas dan terlalu menganak-emaskan segelintir negara. Kritik keras mengalir karena AFC dinilai sering menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin yang terjadi di kompetisi internal Asia, sehingga ketika tim-tim tersebut bermain di level dunia, mereka membawa kebiasaan buruk yang sama dan menganggap remeh sanksi. Sekarang mari kita analisis dampaknya secara real bagi timnas Indonesia jika skenario buruk ini benar-benar disahkan oleh FIFA dalam kongres berikutnya. Kita tahu bahwa sepak bola Indonesia saat ini sedang berada dalam tren positif yang luar biasa. Program naturalisasi yang terstruktur, kompetisi domestik yang mulai dibenahi, serta dukungan fasilitas yang makin modern, membuat mimpi kita untuk menembus Piala Dunia 2030 bukan lagi sekedar angan-angan kosong. Dengan kuota 8+1, peluang Indonesia sebenarnya terbuka sangat lebar. Secara matematis, jika kita bisa konsisten berada di jajaran papan atas Asia atau setidaknya mengamankan sesusi di ronde-ronde akhir kualifikasi, tiket itu sudah berada dalam jangkauan. Kita hanya perlu bersaing dengan tim-tim lapis kedua Asia setelah raksasa seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia mengamankan slot mereka. Tapi jika kuota itu dipangkas menjadi 6+1, peta persaingan akan berubah menjadi ladang pembantaian taktis yang sangat kejam. Slot otomatis yang tersisa setelah diambil oleh 3 atau 4 raksasa Asia, praktis hanya menyisakan 2 atau 3 tiket saja. 2 atau 3 tiket inilah yang harus diperebutkan oleh belasan negara yang kekuatannya sangat merata dan sedang berkembang pesat. Kita bicara tentang Uzbekistan yang tim mudanya selalu mengerikan di tingkat Asia. Kita bicara tentang Irak yang punya visi kokoh dan selalu menyulitkan kita di setiap pertemuan. Belum lagi Jordania, Uni Emirat Arab, Oman, ditambah dengan Qatar dan Arab Saudi sendiri, yang meskipun menjadi penyebab masalah ini, mereka memiliki kedalaman skuad dan fasilitas kepelatihan yang sangat mewah. Persaingan yang tadinya ketat akan berubah menjadi misi yang hampir mustahil bagi tim-tim yang baru merangkak naik seperti Indonesia. Netizen Indonesia yang terkenal paling militan di media sosial jelas langsung mengamuk mendengarkan kabar ini. Kolom komentar di akun resmi FIFA, AFC, bahkan akun Federasi Sepak Bola Qatar dan Arab Saudi langsung digeruduk oleh jutaan supporter Garuda. Narasi yang digaungkan sangat jelas. Kenapa kami yang harus menanggung akibatnya? Ini adalah bentuk ketidakadilan kolektif yang sangat nyata dalam dunia olahraga. Indonesia tidak pernah melakukan pelanggaran berat di level internasional. Supporter kita selalu memenuhi stadion dengan damai di pertandingan resmi. Dan perkembangan sepak bola kita sedang berjalan di jalur yang bersih dan sportif. Mengapa kerja keras seluruh elemen bangsa ini harus terancam hancur berantakan hanya karena ada satu pemain dari negara lain yang tidak bisa mengontrol emosinya di turnamen dunia?
Banyak pengamat sepak bola nasional juga menilai kalau keputusan FIFA ini jika benar-benar diterapkan akan menjadi presiden buruk yang mencoreng prinsip sportivitas universal. Menghukum sebuah konfederasi secara keseluruhan atas tindakan indisipliner satu atau dua anggotanya adalah metode hukuman yang malas dan tidak mendidik. Harusnya sanksi tegas itu dijatuhkan langsung kepada federasi negara yang bersangkutan. Misalnya Qatar dilarang berpartisipasi dalam 1 atau 2 edisi Piala Dunia mendatang, atau poin mereka dipotong secara signifikan di babak kualifikasi, atau mereka diwajibkan bermain tanpa penonton dalam jangka waktu yang lama. Itu baru namanya sanksi yang menyasar akar masalah dan memberikan efek jerah yang tepat sasaran. Dengan menghukum seluruh Asia, FIFA seolah-olah ingin cuci tangan dan ingin menghindari konflik langsung dengan para petinggi sepak bola di Timur Tengah sambil tetap terlihat tegas di mata publik dunia dengan cara mengorbankan kepentingan negara-negara kecil lainnya yang tidak punya kuasa politik di Zurich. Dampak domino dari wacana ini juga bisa memukul industri sepak bola di Asia secara keseluruhan. Sponsor-sponsor besar yang tadinya tertarik untuk berinvestasi di tim-tim Asia karena melihat peluang lolos ke Piala Dunia yang lebih besar, mungkin akan berpikir 2 kali. Investasi di akademi-akademi usia muda di berbagai negara Asia bisa saja melambat karena jalur menuju panggung tertinggi dunia kembali dipersempit. Ini adalah kemunduran bagi visi globalisasi sepak bola yang selalu didengungkan oleh Presiden FIFA sendiri. Sepak bola seharusnya menjadi alat nomor 1 dan pemberi kesempatan yang adil bagi setiap kawasan untuk berkembang, bukan kembali menjadi sirkus eksklusif yang hanya dikuasai oleh segelintir negara mapan. Namun di tengah situasi yang pelik dan penuh ketidakpastian ini, ada satu hikmat yang bisa diambil oleh timnas Indonesia. Kabar buruk ini harus menjadi alarm pengingat yang sangat keras bagi PSSI, tim pelatih, dan para pemain kita. Kita tidak boleh lagi menggantungkan nasib dan impian kita pada kemurahan kuota atau regulasi yang dibuat oleh FIFA. Dunia sepak bola internasional itu sangat dinamis, penuh intrik-intrik dan bisa berubah kapan saja demi kepentingan kelompok yang lebih kuat. Satu-satunya cara